Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, terkait dengan ya apa yang disampaikan oleh si Luhut Binsar Panjaitan begitu kan ya. Kemarin muncul spekulasi bahwa ya utang dari infrastruktur ya kereta cepat itu ya sudah Luhut ke Cina katanya begitu, negosiasi terkait dengan bunga mungkin yang terlalu tinggi atau apa begitu kan ya, sehingga mungkin tidak bisa mampu ya untuk membayar itu begitu. Tapi di satu sisi agak aneh juga begitu. Dan sekarang ada pernyataan yang cukup menarik begitu kan dari CNN Indonesia ini ya. Ini Cina punya 15.906 proyek di Indonesia. Bayangkan begitu kan, investasinya luar biasa begitu kan ya. Kalau hampir 15.000 bagaimana ya bisa menguasai bangsa kita, sedangkan BUMN aja berapa begitu kan. Itu yang menjadi kalkulasi ya hari ini begitu kan ya, seolah-olah Indonesia itu dinikmati oleh orang-orang Cina begitu kan. Dan bahkan bagaimana dengan yang swasta lokal begitu kan ya, itu kan menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan seolah-olah dikuasai Cina semua begitu. Yang kita makan, yang kita pakai mungkin ya buatan Cina begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizennya, Cina 15.906 proyek di Indonesia. Wah, luar biasa begitu kan. Semua akan Cina pada waktunya. Buset, sudah cukup buat mengendalikan dan kuasai ekonomi, betul begitu kan. Oligarki-oligarki yang punya kepentingan kepada bangsa kita, ya Cina begitu kan, ya dikuasai oleh orang-orang Cina begitu. Bayangkan, wih bangga banget si Opung kekayaan ya, kayaknya berhasil kerjasama dengan Cina. Apa si Opung sudah siap-siap untuk lari kalau presiden selanjutnya bukan kacungan Opung ini ya. Maling teriak maling ya, awas ya, waspadalah ya, kutu loncat politikus ya, partai-partai koalisi ya yang pro oligarki ya, asing mau cari selamat dari pemilu di 2024. Lah atas rasa kepentingan-kepentingan itulah menunjukkan bahwa ya seolah-olah bangsa kita dikuasai dan dinikmati orang-orang asing begitu. Bayangkan begitu. Sedangkan masyarakat Indonesia dijadikan sebagai alat pro dan kontra begitu. Di sana diadu, di sini diadu, lalu kemudian apa yang terjadi begitu kan. Kalau sudah aling tak seadu ya untuk gampang ya, untuk menguasai gampang. Kita dukung satu aja begitu kan. Dukung satu aja lalu kemudian dengan punya gagahnya dia punya kekuasaan dan sebagainya. Wah, apapun dilakukan begitu. Bayangkan begitu ya. Beri saya satu contoh negara yang intens kerjanya proyek ya, kerjasama proyek dengan Cina, terutama ikut obornya dan hasilnya membawa negara itu jadi maju dan sejahtera. Tunjukkan saya satu saja. Orang-orang yang bekerja dengan Cina ya, bekerja sama dengan Cina, rata-rata itu adalah anjlok ya. Dengan apa coba bayangkan, dengan siapa begitu kan, dengan Sri Lanka begitu kan, dengan apa begitu kan ya. Bisa saja ya mengantisipasi inilah yang kemudian Indonesia itu tidak harus seperti itu begitu kan. Jangan hanya lelau kemudian sana sini radikal sana sini dipecat sana sini lalu kemudian sewenang-wenang memecat orang ya, bukan seperti itu logika kita begitu. Artinya selama ini kita tunjukkan eksistensi bahwa ya Indonesia itu adalah tanpa siapapun itu berdiri sendiri begitu kan ya. Ya pro terhadap rakyat. Ya kalau seperti ini seolah-olah pro terhadap Cina begitu kan, begitu logika kita begitu. Bayangkan ini. Semuanya nggak ada yang bermanfaat buat rakyat, cuma bikin tebal kantong kalian ini. Apa bangga ya Pak ya, yang seharusnya dibangga jika orang Indonesia yang lebih banyak memiliki perusahaan di negeri sendiri. Tepuk jidat, lihat ini menteri, ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu. Bayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Cina punya 15.906 proyek di Indonesia. Bayangkan ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Cina memiliki 15.906 proyek investasi di Indonesia. Ia menyebutkan sejumlah proyek tersebut ya, lahir dari akumulasi investasi negeri tirai bambu di tanah air yang telah mencapai 30,8 miliar US dollar atau setara 459,17 triliun ya. Asumsi ini kurs ya 14.908 per US dollar sejak 2014-2022. Bayangkan 2014 sampai 2022 sudah berapa tahun begitu kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Itu 9 tahun begitu ya.
inilah yang kemudian 9 tahun itu kepemimpinannya siapa begitu ya. Kita tahu sendiri 2014 itu adalah pemilihan presiden begitu ya, kalau nggak salah begitu ya. Tetapi apa yang terjadi selama ini, bayangkan begitu ya. Ya, bahwa persoalan hari ini adalah bahwa ya kenapa kok Cina bisa menguasai itu begitu, punya investasi yang luar biasa, bagaimana untuk membayar utang-utang kita begitu kan, utang-utang Indonesia, yang menjadi beban itu adalah rakyat, bayar pajak dan sebagainya begitu ya. Bahkan di sini disebutkan investasi ini berhasil melahirkan 15.906 proyek dan mencatatkan Tiongkok sebagai investasi ketiga terbesar di Indonesia, ungkap Luhut melalui akun Instagram pribadinya. Nah, inilah curhatan-curhatan si Luhut bahwa apa yang mau dibanggakan oleh masyarakat Indonesia kalau memang itu tidak pro rakyat. Kan begitu logika-logika kita begitu. Oleh karena itu ia menyampaikan rasa terima kasih dan memastikan Indonesia akan terus melakukan berbagai perbaikan dan efisiensi. Sehingga bersama-sama Tiongkok ya kita berjuang menjadi negara maju di 2045 ya, 2045 nanti imbuhnya. Meski demikian ia tak merinci proyek Cina di Indonesia itu di sektor apa saja. Namun ya, Luhut menerangkan ya isi pertemuan dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina ya NDRC Zheng Zanji yang membahas proses ya pengerjaan kereta cepat Jakarta Bandung ya dan kawasan industri hijau Kaltara. Kalau 2045 apakah di Indonesia atau berkembang atau apa atau semakin anjlok, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Kalau investasi besar-besaran di Indonesia orang-orang Cina, lantas bagaimana dengan produk lokal, lalu kemudian perusahaan-perusahaan lokal dan sebagainya begitu kan, akan tersingkirkan suatu saat nanti begitu. Nah, kalau sudah menguasai bangsa kita, ya Cina akan mudah untuk mencari sosok pemimpin yang pro terhadap itu. Jangan-jangan Indonesia bisa saja jadi Cina begitu kan, ya dikuasai Cina lalu kemudian bangkrut ya seperti Sri Lanka dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi yang menjadi catatan penting kok kenapa rakyat kok seperti ini begitu kan ya, menjadi korban ya kalau ini terus-menerus dilakukan begitu. Bahkan keduanya juga membahas proyek GMF ya, BRI ya, Herbal Center South ya, Corporation ya, Vocation Training ya, hingga Ibu Kota Nusantara IKN. Wah, sudah ada promosi juga begitu ya. Luhut juga menyampaikan kepada Zheng bahwa Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keunggulan mulai dari luas wilayah, lokasi geografis, dan strategis dan kaya akan kekayaan alam ini. Kalau kekayaan alam, geografis dan semuanya begitu strategis untuk membangun atau investasi di Indonesia, ya kalau menurut saya pribadi kalau dikuasai orang-orang Cina ya percuma saja begitu kan ya. Memang yang diharapkan apa begitu? Kalau sudah bangkrut bagaimana jadinya? Apa dia tidak bertanggung jawab begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini dalam masyarakat begitu kan ya. Oke lah, kita berbicara investasi itu sangat baik sebenarnya. Tapi perlu diingat, dalam jangka panjang bagaimana bangsa kita dikuasai orang-orang Cina kalau seperti ini terus-menerus begitu. Kan begitu logika kita begitu. Seharusnya investasi itu adalah ada perlawanan baik dari Amerika, Jepang, dan Cina begitu. Tiga inilah yang kemudian menjadi sosok ya investasi yang ada di Indonesia, sehingga di tiga inilah berlomba-lomba untuk mencari bagaimana menjadi terbaik dan pro terhadap rakyat begitu. Bukan seolah-olah mencari untung dari bangsa kita lalu kemudian kekayaan alam yang dibawa ke dinikmati orang asing dan sebagainya begitu. Ya, inilah yang seharusnya lakukan dan harus tidak lanjuti. Bagaimana kok menjadi rakyat menjadi dampak sekali begitu ya. Apa-apa kemana aja kita kena pajak begitu. Luhut bersyukur di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia berhasil mempertahankan perekonomiannya sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20. Bahkan ia pun mengundang Zheng untuk datang ke Indonesia, ke tanah air ya, agar ia bisa meninjau proses proyek-proyek kerjasama antara Indonesia dan Cina secara langsung. Bahkan ya semoga ya kerjasama baik yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok mampu menginspirasi negara-negara berkembang dan negara-negara maju untuk berkolaborasi mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Bahkan ya Luhut meminta di sini banyak ada pro dan kontra begitu kan. Tetapi apa yang disampaikan Luhut seolah-olah apa ya? Kita boleh-boleh aja kita investasi begitu. Tapi yang pertama itu bagaimana ya rakyat Indonesia ya bisa bekerja di situ begitu kan. Bukan lalu kemudian membangun pabrik di situ yang kerja orang-orang Cina di situ ya percuma aja begitu kan ya.
Bahkan ya hasilnya dinikmati orang-orang Cina begitu, bukan kepada rakyat Indonesia. Sekarang banyak lagi ya carut marut seperti ini begitu kan ya. Bahkan ini harus diawasi bahwa perkembangan Indonesia saat ini ya akan mengalami degradasi yang luar biasa begitu. Buktikan saja begitu. Angka korupsi semakin jadi, sana sini semakin jadi, tidak karuan, kepentingan-kepentingan besar sudah menyelimuti kepada bangsa kita itu sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.